raditu billahi robba wabil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang Ibu absen. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, kalau hadir semua, langsung saja. Minggu belakang kita membahas tentang hidup tenang dengan kejujuran dan amanah. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang baru yang berkenaan juga dengan kehidupan. Di mana kalau kehidupan kita itu tenang, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Gangguan ini. Sudah masuk itunya, slide-nya? Ya. Hari ini kita mulai belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 3, semua bersih, hidup jadi nyaman. Ya, loadingnya lambat. Ya, sudah masuk. Ini materi kita, semua bersih, hidup jadi nyaman. Kompetensi dasar. Slide-nya belum muncul. Ya baru. Seperti biasanya kita, kalau kompetensi inti itu sama ya pelajaran. Jadi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Kalian lihat di slide. Di situ ada KKM, KKM-nya 75. Jadi kalau kurang dari KKM 75, kalian nanti akan remedial. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah kalian mengikuti pelajaran nanti, kalian bisa memberikan contoh najis mukhaffafah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Yang kedua, mencontohkan najis mutawassitah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Dan yang ketiga, mencontohkan najis mughalladhah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang ada peta konsep di situ. Nanti Ibu akan membahas tentang taharah, pengertian, dan penjelasan macam-macam najis. Sekarang silahkan kalian amati gambar pada buku paket. Di buku kalian ada di situ di halaman 32. Di situ cermatilah, amati gambar ini, kemudian berikan tanggapanmu. Ya, silahkan anak-anak ditanggapi gambarannya. Ada orang wudhu, Bu. Gambar orang wudhu. Ya, di situ ada orang wudhu. Ya, Pak Zulfarman. Ini tuh ada tong sampah, ada lambung sampah, tempatnya organik dan anorganik. Tetap hati, silahkan. Yang gambar keduanya, nak, ditanggapi. Kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Ya, bagus. Yang lain? Kelihatan dari belakang, Bu. Ya. Orang membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus ya. Sudah kelihatan gambar di situ. Jadi, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Kita ada 18 orang, jadi pas ya, bagi 3, 6 orang, 6 orang. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Silahkan nanti kalian bekerja sama dalam mencari macam-macam najis tadi. Contohnya di situ ada, kalian lihat di slide, mencari contoh najis mukhaffafah dalam kehidupan sehari-hari, mencari contoh najis mutawasita, dan yang terakhir mencari contoh najis mughaladzah. Untuk kelompok 1 mencari contoh yang mukhaffafah, kelompok 2 mencari contoh mutawasita, dan yang kelompok 3 itu mencari contoh najis mughaladzah dan cara mensucikannya atau membersihkannya. Silahkan kalian berkelompok. Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup ya waktu 10 menit? Ya, kalau cukup silahkan dikerjakan. Ya, selesai. Sudah selesai semua ya? Kalau sudah selesai semua, kita presentasi kelompok 1 yang pertama, apa kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali ya. Sekarang kelompok berapa? 3 atau 2? 3, Bu. Kelompok 3, ya kelompok 3. Silahkan maju. Moderatornya siapa kelompok 3? Ya, Yuni Amalia yang menyampaikan materinya. Yuni Kurniawati. Oke, silahkan. Ya, sudah bagus semua. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok selanjutnya yang terakhir kelompok 2. Silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Sudah. Terima kasih, bagus semua. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 2 ya. Ya, itulah tadi penampilan teman-teman kita. Semuanya sudah bagus dan sudah sangat memuaskan semua dan nilainya juga sudah baik. Sekarang Ibu jelaskan pemahaman konsep, penjelasan tentang pengertian tahara. Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita itu tidak bersuci atau tahara, melakukan tahara, semua amalan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik puasa, sholat, itu tidak kelihatan sama Allah, karena kita itu di dalam melaksanakan amalan itu kita harus bersih, baik diri badan kita, pakaian, dan lingkungan kita, terutama untuk sholat. Kalau sholat itu harus bersih, itu tempatnya harus bersih, pakaian juga harus bersih, badan juga harus bersih. Nanti akan dijelaskan untuk selanjutnya cara membersihkan badan itu seperti apa, dan cara mensucikan najis juga seperti apa, dan hadas juga seperti apa. Tahara itu meliputi 2 hal, yaitu tahara dari najis, maksudnya bersuci dari najis, dan bersuci dari hadas. Tadi macam-macam najis ya. Macam-macam najis itu ada 3, najis mukhaffafah, najis mutawasita, dan najis apa tadi Yuni Kurniawati? Iya, bagus ya. Kok tidak semangat ya? Kalau tidak semangat, ayo kita selawatan dulu. Ya, 1, 2, 3. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qaswadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafatnal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. 1, 2, 3. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qaswadnal kafi, kafi, likulil kafi, kafatnal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah.
Ya, baik. Lagu kesukaan adik saya itu, Bu. Ah iya, memang itu sekarang lagi tren. Kalau kita orang Islam, kita harus banyak bersolawat, bukan banyak tiktokan ya. Ya, Bu. Lihat lagi di slide lagi, nak. Ibu jelaskan lagi tentang macam-macam najis, contoh dan cara mensucikannya. Walaupun tadi sudah kalian diskusikan, Ibu akan menambahkan bahwa najis mutawasita atau najis pertengahan itu terbagi menjadi dua. Tadi belum disinggung ya. Ada najis hukmiyah dan najis ainiyah. Kalau hukmiyah itu dia itu tidak ada zatnya. Ada yang bisa menjelaskan? Belum, Bu. Tidak nyata wujudnya, zatnya, bau dan rasanya itu yang hukmiyah. Contohnya itu air kencing sudah kering. Oh, ya. Air kencing sudah kering itu tidak nampak lagi wujudnya. Baunya juga udah hilang, tapi tetap wajib disucikan atau dibersihkan. Cara membersihkannya mudah sekali dengan disiram dengan air. Cukup dialirkan air. Terus yang ainiyah itu ain itu mata. Jadi yang nampak, ya yang kelihatan, yang nampak zatnya, baunya, rasanya itu yang hukmiyah ya, yang najis mutawasita. Nah, najis yang terakhir itu najis yang berat atau mughalazo. Itu semua yang berasal dari babi atau anjing. Cara mensucikannya itu dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Yang air terakhir itu dicampur dengan tanah. Kata guruku dulu, kata guru ibu dulu dengan air tanah liat. Ya, itu nanti kita pelajari lagi. Ada hadisnya, ada dalilnya. Jadi kita minggu depan mungkin membahas tentang najis. Itu tugas kalian mencari dalil najis mughalazoh tersebut. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas semua. Oh, sudah jelas semua. Kalau sudah jelas semua, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Tentang najis, Bu. Iya, tentang najis. Najis ada 3 macam. Ya, betul. Itu sab'ati. Najis itu ada 3 macam. Ada najis ringan, Ya, berat, sedang. bagus. Siswa ibu ini memang pintar-pintar semua. Tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Ya, jadi kesimpulannya pelajaran kita hari ini, pengertian tahara itu adalah bersuci baik dari najis maupun hadas. Najis itu terbagi menjadi 3, najis mukhaffafa yaitu najis ringan, najis mutawasita itu najis sedang, dan najis mughaladho adalah najis yang berat. Najis mutawasita itu terbagi menjadi 2, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Ya, kalau sudah jelas, minggu depan kalian jangan lupa belajar, karena kalau kita tidak belajar, kita tidak akan pintar menjadi orang sukses. Ya, bagus ya nak. Kita minggu depan akan membahas tentang hadas. Oke, Ibu akhiri karena waktunya juga sudah habis. Lebih dan kurang mohon maaf. Sebelumnya kita baca doa dulu. Doa selesai belajar. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Semoga pelajaran kita bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan Ibu Yani Afrianti SPDI mempresentasikan RPP-nya dalam kegiatan pre-teaching ini. Dan pada sesi ini kita masih ada 1 orang lagi, Pak. Di sini yang akan tampil adalah Ibu Sabati SPDI.
Pada Ibu Sabatik, apakah mau buka link baru apa langsung saja? Buka link baru aja Pak. Aku kurang. Itu kita tutup saja pertemuan kali ini, Bapak. Pada Ibu Yeni, persilakan untuk menutup link Zoom ini agar Bu Sabati bisa mengirim link yang baru. Iya. Cara menutup. Enggak ada tulisannya. Enggak ada galau, Pak. Kosong. Udah keluar jadi Zoom. Udah keluar. Buka gitu semua. Stop screen kuda gitu tadi. Panas dari aku. Stop screen kuda. Kok masih di sini jam kamu? Baru ini di stop. Sampai nampak tadi. Tadi dia buka tuh. Stop share kuda. Udah di stop. Loh, nah kan belum nih. Nah, Kamu stop record. Ya, lo dia udah simpan tadi. Ini nas, aku boleh. Ini nah record kamu. Recording. Stop. Jadi pause itu yang mana?